Halo guys, selamat datang di Teguh Story Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Allah. Kali ini kita akan singgah ke negara India, di mana seseorang yang sangat sukses dan mempunyai banyak cabang usahanya di India maupun di luar India. Namun, di balik kesuksesannya menjadikan dirinya sebagai seorang tahanan karena kasus pembunuhan, dan dia dijuluki sebagai Raja Dosa. Langsung saja kita ke TKP. Pichai Rajagopal lahir 5 Agustus 1947 di Punayadi, sebuah desa kecil di distrik Tuticorin, Tamil Nadu, India. Rajagopal merupakan putra seorang petani bawang. Dia cuma tamatan sekolah dasar, namun dia merupakan anak yang sangat gigih. Karena tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dia kemudian merantau ke Chennai. Saking gigihnya, Rajagopal bekerja mati-matian, apapun dikerjakannya. Bekerja serabutan, bekerja dari pagi hingga malam, kerja banting tulang hingga dewasa. Hingga suatu hari dia datang ke dukun untuk menanyakan nasibnya, menanyakan masa depannya, menanyakan kesuksesannya. Pichai Rajagopal yakin bahwa suatu hari dia akan sukses. Pada tahun 1981, dia membuka usaha pertamanya, yaitu toko kelontong bernama Madras di Chennai. Menjalankan usaha suatu toko membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Dari toko kecil hingga menjadi toko grosir, Rajagopal merasa nasibnya tidak kunjung membaik. Dia kembali ke dukun lagi, menanyakan nasibnya, menanyakan takdir usahanya, mengapa tidak kunjung ada perubahan. Si dukun mengatakan bisnis yang dia buka itu salah. Terus yang cocok di bidang apa, Mbah? Kata Rajagopal. Kamu cocoknya membuka usaha yang ada hubungannya dengan Agni atau api, jawab si dukun. Rajagopal kemudian berpikir keras tentang usaha yang akan dia lakukan harus berkaitan dengan Agni atau api. Ide usaha yang kedua dipicu oleh teman-temannya yang secara tidak sengaja. Saat mereka mencari makan pada siang hari, mereka harus menempuh sejauh 1 kilometer lebih. Pichai Rajagopal berkesimpulan untuk membuka rumah makan, agar teman-temannya tidak terlalu jauh mencari restoran. Akhirnya Rajagopal memulai bisnis keduanya, yaitu sebuah rumah makan dan diberi nama Kamachi Bhavan. Ia bekerja keras di restoran itu. Tekad Rajagopal menyala-nyala, seperti Agni atau api sesuai pesan si dukun. Tapi sayangnya dia menuai kegagalan lagi. Rajagopal kembali ke dukunnya lagi, menanyakan nasibnya, menanyakan takdir usaha rumah makannya, mengapa tidak kunjung ramai pembeli. Si dukun tersebut mengatakan bahwa nama yang dipilih Rajagopal salah. Kemudian Rajagopal mengganti nama rumah makannya menjadi Saravana Bhavan. Tidak hanya itu, dia juga mengganti menu makanannya. Setelah berganti nama, restorannya semakin tumbuh dan berkembang sangat pesat. Pichai Rajagopal mengembangkan usahanya yang baru sesuai dengan kultur India Selatan, di mana semua karyawan tidak memanggilnya bos, melainkan dengan sebutan Anachi Lauda atau kakak sulung. Sebagai kakak sulung, dia juga keras kepada karyawannya yang dianggap sebagai adik. Memberikan hukuman bagi karyawan malas, telat, bandel itu dilakukan hingga jera. Dia juga menyediakan mes bagi karyawannya, dan karyawan menyebutnya sebagai hotel. Setelah keberhasilan Saravana Bhavan di Chennai, Rajagopal membuka cabang-cabang Saravana Bhavan dari Leicester Square di Lexington Avenue. Perlahan-lahan popularitas Saravana Bhavan meningkat dan menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat India Selatan. Bukan hanya karena makanannya yang enak, tapi juga murah dan tempatnya yang bersih. Bahkan cabangnya sampai ke beberapa negara di luar negeri dan banyak mempekerjakan karyawan. Di balik kesuksesannya, Rajagopal memiliki 2 orang istri. Hingga pada suatu saat, pada tahun 2000-an,
Perusahaan mengadakan acara yang mewah dan meriah. Seorang asisten manajer membawa seorang gadis bernama Jiva Jyoti. Disitulah hati Raja Gopal bergejolak. Usianya memang sudah tidak muda lagi. Uang sudah datang dengan sendirinya. Menurutnya, mendapatkan gadis cantik itu tidaklah sulit. Dia ingin menjadikan Jiva sebagai istri ketiganya. Lalu dia berkonsultasi dengan si dukun. Dan si dukun menyetujui karena bisa membesarkan bisnisnya. Setelah melakukan pendekatan secara personal, Raja Gopal datang ke rumah gadis tersebut berniat untuk melamarnya. Tapi nasibnya tidak baik. Jiva menolak Raja Gopal karena telah memiliki kekasih. Raja Gopal kemudian menyuruh bawahannya untuk menyelidiki kekasih Jiva. Dan ternyata kekasih Jiva Jyoti adalah seorang guru les matematika yang bernama Santa Kumar, yang merupakan guru les adik Jiva. Awalnya seminggu 2 kali Kumar datang untuk mengajari adik Jiva. Namun lama-kelamaan tiap hari datang bukan untuk adiknya, melainkan untuk Jiva. Mengetahui hal ini Raja Gopal menjadi panas hatinya. Raja Gopal melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hati Jiva. Salah satunya dengan memberikan hadiah, perhiasan, namun tidak berhasil. Akhirnya Raja Gopal menemui dukunnya, meminta bantuan. Berbagai upaya perdukunan tidak membuat gadis itu bertekuk lutut. Hingga akhirnya cara ketiga dengan kekerasan dan ancaman. Namun gagal juga. Cinta Jiva pada Kumar semakin erat. Semakin keduanya dipisahkan, semakin kuat pula cinta mereka. Jiva akhirnya nekat kawin lari, jauh dari Cinai. Berita ini menggemparkan keluarga, tetangga, juga Pichai Raja Gopal. Setelah berhari-hari Jiva lari dari orang tuanya, dia rindu akan ibunya. Tangisnya membuncah kala sang anak mendengar suara ibunya melalui telepon. Ibunya merayu keduanya untuk pulang. Akan disediakan rumah untuk mereka berdua. Namun tidak semudah itu dalam mengarungi samudra hidup. Jiva berjanji akan pulang ketika ibunya bersedia memberikan modal untuk Kumar membuka usahanya sendiri. Akhirnya ibunya menyetujui memberikan uang untuk modal usaha Kumar dan mereka kemudian pulang. Mengetahui hal ini Raja Gopal justru bahagia karena ada uang sebagai modal usaha darinya telah diberikan kepada orang tua Jiva. Rencana licik Raja Gopal untuk mendekati Jiva adalah musuh dalam selimut. Berpura-pura baik yang kemudian membuat Jiva memegang status janda. Hingga pada suatu saat Jiva sakit dan harus diopnam, Raja Gopal lah yang mengatur di mana Jiva harus dirawat. Hingga seorang dokter suruhan Raja Gopal meminta Kumar melakukan tes HIV/AIDS. Kumar menolak melakukan tes karena dia pikir dirinya tidak membuat Jiva sakit. Siapa yang bersedia menikahi Jiva ketika janda, jika bukan Pichai Raja Gopal sendiri? Hingga akhirnya Raja Gopal merasa sudah tidak tahan lagi. Akhirnya dia menyuruh bawahannya bernama Daniel untuk menculik dan membunuh Kumar dengan imbalan yang sangat besar. Daniel kemudian menculik Kumar dan membawa jauh keluar kota. Dan akhirnya Santa Kumar ditemukan tidak bernyawa di hutan di kota Kodai Kanal, Karnataka pada tanggal 31 Oktober 2001. Dia ditemukan oleh 2 petugas kehutanan Kodai Kanal pada saat mereka sedang berpatroli. Dan kemudian mayatnya dibawa ke rumah sakit setempat untuk dilakukan pemeriksaan. Dan akhirnya dikuburkan di kota Kodai Kanal karena tidak ada keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Hingga pada suatu saat Pichai Raja Gopal meninggal dunia di New Delhi pada 19 Juli 2019. Dan sebelum dia meninggal, dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara hingga akhirnya hukumannya diubah menjadi seumur hidup. Dia telah menyerah di pengadilan Mahkamah Agung untuk menjalani hukuman seumur hidupnya dalam kasus pembunuhan Kumar suami Jiva. Berbagai banding telah dilakukan dari pengadilan tingkat rendah hingga kasasi di Mahkamah Agung. Raja Gopal diputuskan bersalah atas kematian Kumar.
Selama 15 tahun sejak ditemukannya mayat Kumar di hutan di pegunungan yang jauh dari tempat tinggalnya di Chennai. Selama itu pula Jiva terus berkeyakinan bahwa Raja Gopal adalah pembunuhnya. Melapor ke polisi, banding di pengadilan, dan selama itulah akhirnya Jiva merasa lega setelah mengetahui Raja Gopal meninggal karena serangan jantung. Raja Gopal meninggalkan warisan kuliner yang kaya, yang dilambangkan dengan nama Saravana Bhavan. Raja Gopal meninggalkan 2 putra, mendapatkan loyalitas tak tergoyahkan dari ribuan karyawannya karena kemurahan hatinya yang sering memberikan bantuan kepada anggota keluarga karyawannya. Dan sebagai gantinya, Raja Gopal meminta kepada karyawannya untuk menyediakan hidangan yang berkualitas tinggi dan pelayanan yang baik serta ramah kepada pelanggannya. Sekian dari kisah ini, nantikan kisah selanjutnya di Teguh Story Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.